Raja Tentara Bayaran. Bab 203. Meski memalukan untuk menghindari pukulan tersebut, Su Guanyu sebenarnya bukannya tanpa kemampuan untuk melawan. Gulungan ke samping baru saja membawanya ke sisi kiri Shen Lian. Posisi ini bisa dikatakan sebagai sudut serangan yang sangat baik. Memukul Shen Lian dengan satu pukulan, Su Guanyu 100% yakin bahwa Shen Lian, yang baru saja melakukan pukulan sekuat itu, tidak dapat berbalik saat ini. Tentu saja, jika dia, Shen Lian, dapat melakukan ini, Su Guanyu langsung mengaku kalah di dalam hatinya. Memang benar, Shen Lian tidak bisa berbalik. Pukulan pertama Shen Lian awalnya merupakan pukulan penuh karena dia tidak yakin dengan kekuatannya saat ini. Lagi pula, target serangannya adalah master seperti Su Guanyu. Bagaimana mungkin Shen Lian berani mengambil tindakan besar? Menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia akan menggunakan Tai Chi. Jika Anda menemukan kekurangan dalam teknik tinju Anda akan kalah dengan cepat. Hasilnya, pukulan ini jauh melebihi ekspektasi Shen Lian. Tentu saja, tidak hanya Su Guanyu yang memahami kekuatan pukulan ini, tetapi Shen Lian sendiri juga mengetahuinya dengan sangat baik. Lian juga mengetahui kekuatan pukulan ini. Saya sangat menyesalinya, karena saya tidak dapat menarik kembali pukulan ini. Sekarang ditangkap oleh Su Guanyu, Shen Lian hanya bisa menahan serangannya. Setelah menerima dua pukulan, Shen Lian akhirnya berbalik dan memblokir Su Guanyu. Menahan gejolak di tubuhnya, Shen Lian dan Su Guanyu bertarung bola-balik. Dalam hal gerakan, Shen Lian mungkin tidak sebagus Su Guanyu, tetapi sekarang dia memiliki kekuatan internal yang lebih kuat sebagai pendukung. Shen Lian dapat dengan mudah mengatasi keterampilan dengan kekuatan, tidak hanya mengimbangi gerakan Su Guanyu, tetapi juga mendapatkan beberapa keuntungan. Dibandingkan dengan sisi Shen Lian yang santai dan nyaman, Su Guanyu merasa sangat tidak nyaman. Gerakannya yang indah berulang kali diselesaikan oleh keterampilan keras Shen Lian. Su Guanyu merasa sangat tertekan. Jika Su Guanyu 90% yakin akan mengalahkan Shen Lian pada awalnya, dapat dikatakan bahwa sekarang dia hanya memiliki 40% yang tersisa. Dia tahu urusannya sendiri. Su Guanyu sekarang semakin sadar bahwa jika dia terus bertarung, dia pasti akan kalah. Su Guanyu menjadi semakin cemas semakin dia bertarung, tetapi Shen Lian menjadi semakin baru semakin dia bertarung. Anda harus tahu bahwa gerakan Shen Lian adalah kekurangannya. Sekarang dia bertarung dengan Su Guanyu, Shen Lian menggunakan kekuatan-kekuatan internalnya menjadi tak terkalahkan. Pada saat yang sama, dia juga menjadi gila. Setelah menyerap esensi gerakan Su Guanyu dan melihat gerakannya yang indah, Shen Lian tidak hanya bahagia di hatinya, tetapi juga terus menggerakkan tangannya. Shen Lian terus menggunakan gerakan yang baru saja dia pelajari dari Su Guanyu pada Su Guanyu, dan terus mengamati bagaimana dia menyelesaikannya. Pertumbuhan dan kesenangan dalam proses ini tidak ada habisnya. Su Guanyu secara alami tahu apa yang dilakukan Shen Lian, tetapi dia tidak bisa menahannya di tengah kompetisi. Dia harus mengambil langkah yang akan dia ambil, dan dia harus mengambilnya bahkan jika dia tidak bisa biarkan saja Shen Lian terus mencuri darinya seperti yang dia lakukan sekarang. Dia ditekan dalam hal keterampilan, dan meskipun dia lebih kuat dari Shen Lian dalam hal gerakan, dia hanya bisa menemui jalan buntu. Lambat laun, Su Guanyu mulai menurun. Bagaimanapun, kekuatan fisik dan kekuatan internal seorang pejuang terbatas. Serangan intensitas tinggi telah berlangsung selama hampir 1 jam. Sangat mengejutkan bahwa pertarungan dapat berlangsung hingga sekarang. Pejuang pemurnian tubuh tahap akhir di antara penonton, bahkan di antara yang terbaik, tidak berani mengatakan bahwa mereka bisa bertarung dengan orang lain dengan intensitas seperti ini untuk waktu yang lama. Bahkan jika ada beberapa yang bisa melakukannya, mereka tidak berani mengatakan itu mereka bisa bersaing dengan Shen Lian. Pertarungan dengan Su Guanyu begitu seru, kekuatan kedua orang ini telah terpatri di hati semua pejuang saat ini. Melihat penurunan Su Guanyu, Shen Lian segera melangkah maju, bersiap untuk mengambil langkah terakhir untuk menang. Meskipun dia telah belajar banyak, ada tetua dari Sekte Wudang yang hadir, dan Shen Lian tidak bisa serius sama sekali. Jangan memberi muka apapun, Anda tetap harus memiliki rasa hormat yang paling mendasar. Dia benar-benar memaksa Su Guanyu untuk belajar di sini selama 3 jam, yang membuat faksi Wudang marah. Meskipun dia tidak akan bunuh diri untuk melampiaskan amarahnya, hal itu tetap akan menimbulkan ketidakpuasan sampai batas tertentu. Meskipun Shen Lian sombong, dia tidak akan pernah melakukan ini. Itu suatu hal yang sombong, karena dia tidak tahu berapa banyak darah orang gila yang ternoda di tangannya. Di mata Shen Lian, kegilaan tidak ada gunanya, kekuatan adalah kebenaran. Kebenarannya sekarang adalah bahwa Sekte Wudang jauh lebih kuat dari dirinya.
Shen Lian yang mengejar kemenangan dengan cepat menempatkan Su Guanyu pada posisi yang tidak menguntungkan. Dalam pertempuran berikutnya, serangan Shen Lian menjadi semakin sengit, sementara perjuangan Su Guanyu di awal berangsur-angsur berubah menjadi perjuangan untuk mendukungnya. Bahaya muncul. Saat kecepatan menangkis menjadi semakin lambat, semua orang dapat melihat bahwa Su Guanyu berada di akhir kekuatannya dan tidak dapat bertarung lagi. Akhirnya, Shen Lian mendaratkan pukulan ke tangan Su Guanyu, dan kontes akhirnya berakhir. Kamu keren. Pada akhirnya, Su Guanyu, yang masih belum mampu mengubah kekalahan menjadi kemenangan, mengacungkan jempol kepada Shen Lian ketika dia pergi. Jelas, Su Guanyu yakin bahwa dia telah kalah dalam kompetisi ini di bawah tekanan. Saya tidak berani menganggapnya serius. Kakak senior Su akan menerima begitu saja. Shen Lian menanggapi dengan sopan, dan kemudian datanglah pengumuman putusan di meja wasit, dan upacara perebutan tempat pertama di berbagai kompetisi seni bela diri. Untungnya, semua orang mengikuti seni bela diri, jadi mereka tidak akan melakukan terlalu banyak aksi. Dikatakan sebagai upacara penghargaan, namun nyatanya hanya sekedar formalitas sederhana untuk secara resmi mengukuhkan identitas sang juara. Setelah keributan, Shen Lian dan rombongan kembali ke halaman lain. Selama periode ini, orang-orang terus datang berkunjung dan menyampaikan ucapan selamat. Kejuaraan yang dimenangkan Shen Lian melampaui ekspektasi semua orang. Semua sekte dengan kecerdasan emosional telah mengambil tindakan dan ingin mengambil inisiatif untuk menjalin hubungan baik dengan sekte Tai Chi. Bagaimanapun, kekuatan Shen Lian benar-benar mengejutkan. Anda harus tahu bahwa kepala sekte Tai Chi saat ini, Chen Jinhua, baru berusia 50 tahun. 15 tahun lagi, jika Shen Lian juga memasuki ranah pemurnian Qi dan transformasi menjadi Tuhan, maka sekte Tai Chi benar-benar sekte kelas 1, sehingga status Shen Lian saat ini dapat dikatakan meningkat seiring arus. Setelah diam-diam mengusir orang-orang yang datang untuk memberi selamat kepadanya, Shen Lian hanya menghela nafas lega ketika seorang tamu tak diundang datang. Melihat Murong Yingxia yang berjalan langsung dari pintu, Shen Lian mengangkat alisnya sedikit dan hanya menatapnya tanpa ekspresi di wajahnya dan tidak berbicara pada saat yang bersamaan. Itu. Murong Yingxia secara alami memperhatikan penampilan aneh Shen Lian. Meskipun dia telah memarahi Shen Lian karena menjadi penjahat di dalam hatinya, dia masih tidak berani menunjukkannya ke permukaan. Sekte Mei mengucapkan selamat kepada Shen Shaoxia dan Sekte Tai Chi karena telah memenangkan tempat pertama dalam kompetisi seni bela diri ini. Setelah merenung sejenak, Murong Yingxia hanya berpura-pura tidak memperhatikan penampilan aneh Shen Lian, dan mengucapkan selamat dengan cara yang sangat bisnis. Oh! Shen Lian memandang Murong Yingxia lama sekali, dan akhirnya mengucapkan satu kata, yang membuat Murong Yingxia hampir meledak di tempat. Bab 204. Jika kamu tidak senang dengan faksi Mei kami, usir saja aku. Kamu sudah lama marah sehingga kamu hanya berkata, oh. Hati Murong Yingxia melonjak karena marah. Shen Lian ini terlalu menyebalkan. Jika dia tidak peduli dengan kakak senior Huaan, bagaimana dia bisa menerima misi tuannya untuk memberi selamat padanya? Belum lagi datang ke sini untuk berhubungan dengan orang menyebalkan di depanku ini. Haha, Nona Murong, kakakku Shen tidak suka banyak bicara, tidak heran. Zhao Hongyu di samping melihat ini dan segera keluar untuk membereskan semuanya sehingga Murong Yingxia tidak akan merasa malu. Aku punya pengalaman pribadi tentang ini. Kata Murong Yingxia sambil tersenyum, lalu langsung duduk di kursi. Adegan ini membuat Shen Lian dan Zhao Hongyu sangat bingung. Mungkinkah Murong Yingxia memiliki kecenderungan masokis? Mengetahui bahwa Shen Lian tidak ingin melihatnya, mengapa Anda masih mencari masalah di sini? Tuan Muda Shen, saya di sini bukan hanya untuk memberi selamat kepada Anda atas nama tuan saya, tetapi saya juga ingin meminta bantuan Anda untuk masalah pribadi. Setelah duduk dengan santai, Murong Yingxia menjelaskan alasannya. Oh, tidak ada waktu. Shen Lian berkata oh lagi, lalu mengucapkan dua kata berikutnya. Ini bukan karena Shen Lian pelit dan bersikeras melihatnya seperti gadis kecil. Anda harus tahu bahwa Shen Lian sangat sibuk sekarang buru-buru berdiskusi dengan Ding Yin dan yang lainnya. Ketika Anda pergi untuk membantu apoteker Dong merawat putrinya, bagaimana Anda bisa punya waktu untuk merawat gadis kecil pembuat onar dari Sekte Mei ini? Shaoxia Shen muda, tolong dengarkan tujuanku sebelum menolak, oke? Murong Yingxia, yang sudah sangat marah, berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan emosinya, menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya mengatakan ini dengan pikiran tenang. Shen Lian mengangguk dan berpikir, bukankah sama saja menunggu dia mengatakannya sebelum menolak?
Saya benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan orang ini. Dulu kakak senior Huan pernah patah hati karena ada kompetisi silat denganmu. Sekarang juara kompetisi silat itu punya rumput yang menyejukkan hati. Budidaya saudara Huan. Murong Yingxia berkata, singkat. Oh, jadi begitulah yang terjadi. Nona Murong itu bekerja sangat keras. Dia datang ke sini secara langsung hanya untuk Huan. Sen Lian tertawa penuh arti setelah mendengar ini. Dia tidak menolak secara langsung kali ini. Anda harus tahu bahwa tujuan memenangkan kejuaraan ini adalah untuk membuat rumput pengikat hati menyelesaikan dendam antara dirinya dan Sekte Huasan kali ini adalah sesuatu yang harus dilakukan Sen Lian. Kamu tidak bisa membicarakan semua upaya yang melelahkan. Ningren tidak menceritakan rahasia. Kakak senior Huan memintamu untuk berkompetisi karena dia ingin membelaku. Sekarang aku bisa meminta maaf padamu. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Melihat Sen Lian tidak menolak secara langsung, Murong Yingxia menghela nafas lega dan kemudian melanjutkan. Yah, apa yang Anda katakan sangat tepat, tetapi ada beberapa masalah. Cedera serius Huan disebabkan oleh saya, tetapi dialah yang mengusulkan kontes tersebut. Mengapa Anda tidak membicarakan situasi menyedihkan saat saya dipukuli olehnya dan tidak mampu melawan? Sekarang, bukankah menurutmu tidak adil memintaku membantunya? Sen Lian mengangguk terlebih dahulu, lalu mengutarakan pendapatnya. Orang yang dia sakiti itu baik, tapi luka yang dia sakiti itu wajar dan sah. Sekarang Murong Yingxia menggunakannya sebagai alasan, tapi itu agak terlalu egois. Ini memang benar. Kalau begitu aku ambil kembali. Aku hanya berharap kamu bisa menerima permintaan maafku. Murong Yingxia tertegun pada awalnya, dan kemudian dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Dia telah mengalami betapa sulitnya Sen Lian, dan dia hanya menyalahkan dirinya sendiri karena tidak membiarkan Huan menjadi begitu impulsif. Setelah mengatakan itu, Murong Yingxia berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Sen Lian dengan sangat formal untuk menyampaikan permintaan maafnya. Saya menerima permintaan maaf Anda, dan masalah ini dapat dianggap selesai, tapi... Sen Lian mengangguk dan tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Hal ini membuat Murong Yingxia sangat marah. Sekarang permintaan maafnya telah diterima, bagaimana bisa ada begitu banyak tapi? Saya, Sen Lian, bukanlah orang yang tidak masuk akal, dan saya bukanlah orang yang suka menderita kerugian. Saya memberikan hadiah utama dalam kompetisi seni bela diri karena permintaan maaf Anda. Bagaimana menurutmu? Sen Lian pertama-tama mengatakan sesuatu pada dirinya sendiri, dan kemudian bertanya pada Murong Yingxia. Orang dahulu sering mengatakan bahwa menderita kerugian adalah sebuah berkah. Murong Yingxia, yang telah menerima nasibnya, tidak membantah Sen Lian, tetapi hanya berkata dengan getir. Dengar, kamu mengira aku menderita kerugian. Itu tidak baik. Kami, Sekte Tai Chi, telah menghasilkan sejumlah uang dengan susah payah, tapi kami tidak bisa begitu saja memberikan kekayaan keluarga hanya dengan mengangkat tangan. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Kompensasi apa yang bisa kamu berikan padaku? Sen Lian membalas bertanya pada Murong Yingxia. Guru Yuan Hui mengatakan sebelumnya bahwa jika Sen Lian memberikan Gu Xinchao sekolah Huasan, dia pasti akan mendapat hadiah sebagai imbalan. Inilah sebabnya Sen Lian bersedia memberikan hadiah itu. Tapi sekarang Murong Yingxia ada di sini, bukan itu masalahnya. Siapa yang tahu jika gadis kecil ini akan memikirkan hal ini dan memberitahu Sekte Huasan bahwa dia memohon rumput hati. Ketika saatnya tiba, Sekte Huasan secara alami tidak akan mengembalikan hadiah itu kepada Sen Lian, yang akan sangat merugikan. Kompensasi seperti apa yang kamu inginkan? Kata-kata Murong Yingxia sudah mengandung emosi. Memang, pada analisis terakhir, dia masih harus bunuh diri. Melihat ini, Sen Lian menutup mulutnya dan dengan sengaja memandang Murong Yingxia dari atas ke bawah. Murong Yingxia tersipu dan hampir mengucapkan kata, tak tahu malu. Aku juga tidak serakah. Miliki saja dengan nilai yang mirip dengan Solid Heart Grace. Bisakah kamu mendapatkannya? Setelah menggoda Murong Yingxia, Sen Lian menarik pandangannya dan diam-diam bertanya dengan bangga. Saya. Murong Yingxia merenung. Meskipun Gu Xinchao bukan yang paling berharga di antara obat mujarab, itu sangat langka. Nilainya setara dengan harta dunia. Meskipun Murong Yingxia memiliki keluarga kaya, dia benar-benar bisa bersaing dengan Gu Xinchao sebanding dengan ini adalah pedang yang diberikan oleh tuannya di tangannya. Bagaimana bisa seseorang yang hanya menggunakan pedang memberikan kehidupan keduanya? Aku punya beberapa pil di sini. Berpikir bahwa dia tidak bisa menyerahkan pedangnya,
Murong Yingxia dan Shen Lian menggali kekayaannya sendiri. Selain senjata, hal yang paling berharga di tangannya adalah pil langka, tapi sayangnya, Shen Lian hal yang paling diperlukan untuk pemurnian sekarang adalah pil. Hanya bercanda, bagaimana mungkin Shen Lian, yang memiliki seluruh kekayaan Huang Yaoshi, tertarik dengan pil miliknya ini? Ramuanmu tidak terlalu bagus, tapi pedang ini cukup bagus. Kata-kata Shen Lian membuat Murong Yingxia gugup. Bersambung.